Gimana jadinya jika seorang pasukan khusus melakukan misi rahasia dan harus masuk menjadi salah satu bagian dari geng mafia tersebut demi untuk memberantas kejahatan dan berakhirnya semua mimpi buruk di kotanya? Seperti apa serunya film ini? Langsung saja nikmati ceritanya. The Battle for Justice, pertempuran untuk keadilan. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah momen unik nyeleneh ketika ada seorang kurir hanya berputar-putar di satu arah jalan. Kejadian ini mungkin sebuah hal aneh, tidak jelas bagi kita. Namun di kalangan geng mafia, kartel Meksiko, bahkan Yakuza, ini adalah suatu hal yang familiar dan sangat dipahami oleh mereka. Yah, betul sekali. Apalagi jika bukan akan melakukan transaksi kokain, barang haram. Lebih tepatnya barang haram dengan jenis metamfetamin dengan seseorang. Nampaknya itu tak berjalan baik karena di kejauhan sudah ada beberapa geng mafia Tiongkok yang mengintai dan akhirnya merampas barang haram tersebut untuk kemudian mereka melakukan transaksi di sebuah tempat yang berbeda, tepatnya di sebuah hotel yang mohon maaf, tempat ini biasa digunakan oleh para wanita pemuas birahi. Satu anak buah bernama Jack yang akan melakukan transaksi dengan seorang wanita, sementara lainnya menunggu di luar dengan tenang. Akan tetapi ternyata yang mereka bawa saat ini bukanlah kokain, melainkan hanyalah tepung terigu biasa yang dibungkus semirip mungkin seperti kokain. Di mana hal tersebut tentu membuat anak buah sedikit melakukan adrenalin untuk melawan si wanita dan pergi membawa uang tersebut. Ketika Jack cukup kewalahan menghadapi banyaknya antek-antek si wanita, satu anak buah lainnya yang melihat merasa perlu untuk membantunya. Namun si pemimpin bernama Bos Lee mencegahnya. Diamlah, tunggu saja bro, tunggu sampai ia benar-benar sudah tidak mampu. Setelah semuanya selesai, Jack menyampaikan keluhannya kepada Bos Lee dan berkata, apa ini maksudnya bos? Setidaknya katakan dulu untuk waktu penukaran barang. Barang itu ternyata hanya berisi tepung terigu biasa. Saudara ini berjuang dengan nyawa bos, bukan cuma pakai gigi. Untung saja aku masih selamat dan nyawaku tidak melayang. Bos Lee hanya berucap, aku sedang menguji kemampuanmu. Jack selalu bermimpi dan mengingat saat-saat terakhir bersama sang ayah yang ternyata sang ayah adalah satuan dari pasukan khusus yang satu-satunya diutus untuk menjadi mata-mata dan memberantas peredaran narkoba di kota ini. Namun setelah selesainya misi, nampaknya para geng mafia tidak terima akan hal tersebut dan terus mengincar mencelakakan sang ayah sampai akhirnya ia dibunuh tepat di depan mata Jack kecil. Sekaligus sang ayah berpesan kepada komandan militer untuk mendidik anaknya sehebat mungkin dari segi fisik, mental, dedikasi, dan fokus yang matang demi untuk melanjutkan misi terakhir dan pesan sang ayah, yakni mengakhiri maraknya jual beli, produksi, dan peredaran barang haram yang merajalela menguasai kota ini. Jadi, yang Jack lakukan saat ini adalah bagaimana caranya ia harus mampu masuk ke dalam geng mafia tersebut, beradaptasi, berkamuflase, menjadi salah satu bagian dari mereka jika bisa menjadi salah satu anak buah kepercayaan geng tersebut.
Tidak main-main, Jack sengaja menghabiskan waktunya selama 20 tahun demi untuk mengetahui cara main geng ini, adegan dan perilaku yang mereka miliki. Dari segi fisik dan mental jelas itu sudah mendarah daging. Dari keberanian sudah pasti Jack adalah pasukan khusus yang memang dikirim untuk misi berbahaya seperti ini. Pak Komandan dan seluruh pasukan hanya khawatir pada Jack jika dalam misi ini ia tidak bisa membedakan antara pekerjaan dan amarah mendidih dalam dirinya, karena misi yang akan ia lakukan saat ini masih merupakan satu orang yang sama dan kasus yang sama dengan sang ayah dan orang yang sama yang telah membunuh sang ayah. Dibuktikan dengan perdebatan antara dua dewan dalam pasukan khusus yang salah satunya tidak mau jika Jack harus masuk dalam misi berisiko tinggi dan berbahaya seperti ini. Sudah pasti taruhannya nyawa, karena beberapa tahun yang lalu ayahnya sempat dibunuh oleh bos geng mafia tersebut. Bukan apa-apa, ditakutkan amarahnya mendidih dan terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun salah satunya justru mengingatkan bahwa Jack adalah seseorang yang terlahir keras, terlatih, bahkan ialah yang mengajukan dirinya sendiri dalam misi ini. Para organisasi hanya bisa mengikuti arahan dan percaya atas kemampuan Jack. Yang mereka perlukan saat ini hanyalah terus menjaga koordinasi dan koneksi tetap kondusif demi selesainya misi ini. Di sisi lain, Jack yang kini tinggal bersama sebuah geng mafia terlihat diajak untuk menemui bos besar, sebut saja Tuan Ho. Nampaknya kedatangan dan dikumpulkannya mereka di sini bukan semata-mata hanya acara biasa. Tuan Ho nampaknya melihat ada satu orang penyusup, tepatnya seorang polisi yang berada di kelompoknya, dan mulai menginterogasi beberapa anak buah sampai pada posisi Jack dan Ray. Ray mulai sedikit mengingat suatu kejadian kemarin malam jika Jack sempat melempar tas berisi uang tepat saat Ray menembak polisi yang mendekat. Tidak. Jack justru mengatakan bahwa jika sebelum kejadian itu Bos Lee menyampaikan untuk jangan membuat kekacauan dengan kepolisian karena ini adalah transaksi tersembunyi. Ia sengaja melempar tas ke arah Ray agar tembakan tidak membunuh polisi dan akhirnya tidak memancing lebih banyak pasukan polisi berdatangan. Ray yang merasa sudah kandas, terpojok dan tidak bisa beralasan lagi, hanya bisa berteriak akan membunuh Jack sehingga di sisi lain, mari kita lihat di kantor organisasi pasukan khusus. Beberapa dewan sedang berkumpul melakukan diskusi terkait adanya produksi dan transaksi narkoba besar-besaran. Pak Komandan memberi info terbaru dan dari informasi yang bisa diandalkan jika Tuan Ho akan memproduksi barang haram dalam jumlah banyak besar-besaran dan akan melakukan transaksi dengan kartel narkoba bernama Lee Kazi. Bukan main-main, transaksi yang akan berlangsung nanti mampu melebihi dari 50 kg barang haram yang sebelumnya pernah terjadi. Yang mereka khawatirkan adalah bagaimana jika nanti Tuan Ho akan merubah titik lokasi transaksinya dari tempat yang sepi dan tersembunyi ke tempat yang ramai dan dipenuhi warga. Bagaimana jika para warga harus menjadi korban atas insiden yang akan terjadi? Pada akhirnya mereka sepakat untuk rencana B, yakni lebih memperketat lokasi yang ramai oleh warga. Dan yang pasti rencana ini dibuat untuk menghindari kelicikan Tuan Ho. Tempat produksi Tuan Ho nampaknya juga sudah bersiap-siap untuk membawa barang haram tersebut yang sudah disetting disimpan di dalam tubuh ikan segar layaknya pemasok hewan laut dari nelayan. Jack sedikit mendapatkan sebuah semangat angin segar tatkala Tuan Ho memberikan kepercayaan kepadanya untuk membawa sebagian barang tersebut dan akan memberikan info mengenai tempat yang akan menjadi lokasi transaksi nanti. Sesampainya di rest area, Jack yang melihat anak buah lainnya berkumpul di depan kasir mencoba mengalihkan perhatian dengan menggoda satu pembeli wanita agar semua anak buah terpancing ke arahnya lalu duduk bersama kakak pembeli dan ia yang akan melakukan pembayarannya. Kemudian ia bisa menghubungi komandan menggunakan ponsel mbak kasir yang ditinggalkan begitu saja. Mereka melakukan percakapan singkat, padat, penuh makna dan akurat hanya melalui suara dari simbol ketukan jari-jari.
Seiring berjalannya kendaraan, Jack memanfaatkan beberapa situasi untuk memberi info dan petunjuk kepada komandan yang memilih mengikuti arah truk secara diam-diam. Sampai malam tiba dan transaksi sudah terlaksana, Jack memanfaatkan ponsel salah satu pekerja yang ditinggalkan demi untuk memberi info selanjutnya kepada komandan. Akan tetapi ya, di pagi harinya semua orang dikumpulkan oleh Tuan Ho. Semua orang tak terkecuali Jack. Mereka diperlihatkan dengan Bapak Komandan yang sudah terikat dengan wajah babak belur tepat di atas menara mercusuar bersama Tuan Ho. Tuan Ho sempat bercerita bahwa komandan ini cukup hebat. Selama 20 tahun ia memburunya. Tak sedikit orang-orang terdekatnya mati oleh Pak Komandan dan satu rekannya tanpa tahu jika Jack yang dihadapannya ialah anak dari rekan Pak Komandan di masa lalu. Dan membunuh Pak Komandan adalah cara paling terbaik akan semua kekacauan yang terjadi. Pada momen ini semua orang termasuk Bos Lee, mereka semua cukup kagetlah, khawatir juga sebenarnya jika Tuan Ho harus sampai membunuh polisi, apalagi ini komandannya loh. Bukan apa-apa, yang pasti ini akan menimbulkan suatu track record buruk tentang geng mereka dan memancing lebih banyak pasukan keamanan negara untuk mengincarnya. Di depan Tuan Ho dan semua orang, Jack sekuat mungkin bersikap tegar, biasa tanpa ekspresi, namun tidak dengan hatinya. Dulu ia sudah kehilangan ayah satu-satunya dan saat ini ia juga harus melihat sahabat sang ayah yang merupakan komandannya juga harus meregang nyawa tepat di hadapannya pula. Putri Bos Lee yang bernama Su nampaknya berbanding terbalik dengan sosok sang ayah yang memiliki hati empati, penuh rasa kasihan, selalu merasa tersiksa saat melihat penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan Tuan Ho. Su hanya ingin hidup nyaman, tentram layaknya orang-orang pada umumnya. Sang ayah nampaknya lebih memihak kepada sang anak, namun dirinya dilema bagaimana caranya memutus hubungan bisnis dengan Tuan Ho tanpa harus dihantui ancaman dan masalah yang ditimbulkan. Sampai pada akhirnya Bos Lee mencoba memberanikan diri menyampaikan kepada Tuan Ho agar kita putus hubungan bisnis, dan rasanya sudah 20 tahun dirinya hanya mengurung Su di tempat ini dan saat ini sudah waktunya melihat angin segar dan melihat dunia luar yang begitu luar biasa. 得好好活着。 Su nampaknya juga sudah mengetahui bahwa siapa sosok Jack yang sebenarnya jika dirinya adalah polisi kesatuan khusus yang dikirim. Namun yang jadi poin saat ini ialah Su nampaknya lebih memihak kepada Jack dan ikut membantu memberikan informasi akan transaksi selanjutnya. 给你个立功线索，出了事儿我就说你是叛徒，看我爸信谁。 Ya, di sini Jack, Bos Lee, dan sang putri berada. Tuan Ho nampaknya sudah tahu jelas jika Jack adalah seorang polisi. Dibuktikan dengan HP milik Mbak Kasir yang pernah digunakan Jack menghubungi komandan. Sudah ada pada Tuan Ho. Entah gimana caranya ia mendapatkan, entahlah. Dan Tuan Ho membunuh Ray juga bukan karena dia pengkhianat, tetapi ia sudah mengejeknya. Dirasa ini waktu yang tepat, Jack dengan terang-terangan berkata jujur jika dirinya memanglah seorang polisi. Lantas mengapa? Tuan Ho mengancam akan meledakkan tempat ini dan semua orang termasuk pabrik produksinya. Barang habis bisa dibuat lagi, bos. Jika pabrik tidak ada bisa dibangun lagi. Dan jika Jack dibunuh semuanya selesai. Dan siapa yang akan menjadi bukti untuk menangkapku? Tidak ada juga pada akhirnya. Tanpa Tuan Ho sadari, tim pasukan khusus sudah mengerahkan semua tim untuk menyergap keberadaan mereka saat ini dan langsung meluncur ke titik lokasi mereka berada. Kepala direktur, sang jenderal sudah tidak mau ambil pusing lagi. Komandan mereka sudah tiada dan mereka tidak mau jika Jack, pasukan terbaik satu-satunya yang mereka miliki, juga harus tiada.
Tuan Ho yang kena mental akan kedatangan begitu banyak tim pasukan khusus menyergap tempat ini kembali bertingkah seenaknya sendiri dengan santainya mengancam akan membunuh Su agar Bos Lee memihak kepadanya dan membunuh Jack lah. Nampaknya Bos Lee lebih memihak kepada Jack dan memilih harga dirinya diinjak-injak dengan memohon kepada Tuan Ho agar tidak membunuh putri sematawayangnya. Akan tetapi Jack rupanya sedikit kewalahan saat bertemu dengan satu anak buah Tuan Ho yang nampaknya cukup baik dalam seni bertahan hidup. Namun Jack yang melihat Tuan Ho akan pergi mencoba terus memburunya meski dengan rasa sakit di area perut samping akibat tembakan. Tuan Ho yang mencoba melarikan diri nampaknya harus kesusahan akibat bom dan tembakan kalang kabut antar anak buahnya dan pasukan militer sampai saat ia berhasil selamat kemudian pergi menggunakan mobil dan begitu profesional dan teguhnya seorang Jack ketika ia masih menyelamatkan Tuan Ho dari ledakan mobil. Sebenarnya dibiarin aja sih nggak apa-apa, mengingat Tuan Ho adalah buron dan harus diadili secara hukum. Di posisi ini Tuan Ho masih belum sepenuhnya tahu jika Jack adalah anak dari pasukan yang telah ia bunuh 20 tahun yang lalu. Sampai pada momen ia menodongkan pistol kepada Jack dan wah, seakan-akan dibawa mesin waktu, Tuan Ho kembali mengingat kejadian yang sama persis saat ia kehabisan peluru 20 tahun yang lalu di hadapan seorang polisi yang tak lain. Polisi tersebut adalah ayah Jack. Namun bedanya saat ini ialah tak ada lagi saudara, tak ada lagi anak buah atau siapapun yang tiba-tiba menolongnya seperti 20 tahun yang lalu. Masih dengan arogan dan sombongnya, Tuan Ho justru menantang Jack agar ayo membunuhnya saja, memancing amarahnya. Ya, bukannya tidak berani, Jack akan membunuh Tuan Ho. Ia lebih memilih Tuan Ho mati secara perlahan-lahan, mendekam di penjara dan membusuk sebagai tahanan, dan itu cukup memuaskan. Beberapa waktu kemudian, terlihat Dewan Organisasi Pasukan Militer melakukan penghargaan tingkat tinggi kepada 3 pasukan khusus yang mampu mengatasi kriminal tingkat tinggi. Yang pertama tentu kepada Jack, kedua kepada komandan yang telah gugur, dan yang terakhir kepada sang ayah. Untuk Su, ia dinyatakan tidak bersalah, justru diberikan penghargaan karena telah berjasa dengan memberikan informasi mengenai Tuan Ho kepadanya. Khatam, pesan yang bisa diambil dari film ini adalah Ingat masa lalumu itu boleh, namun masa kecilmu seperti apapun warnanya itu tetaplah jernih, sejernih masa depanmu. Dan sebuah pilihan yang bijaksana itu lebih penting dari sebuah usaha. Maka dari itu, berpikirlah sematang mungkin untuk sebuah pilihan yang bijaksana.